Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Hari ini hari Selasa. Jatuh pada hari apakah 2003 hari akan mendatang? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari tahu hari apa sih gitu ya di 2003 hari yang akan datang gitu. Jadi ibaratnya gini, hari ini adalah hari Selasa. Jadi sekarang gitu ya, Selasa. Berarti minggu depan gitu ya, minggu depan berarti ibaratnya gini, hari ini adalah hari Selasa, ini adalah hari pertama. Hari kedua berarti Rabu gitu ya. Hari ketiga berarti Kamis. Hari keempat berarti Jumat. Hari kelima berarti Sabtu. Berarti hari keenam berarti Minggu. Hari ketujuh berarti Senin gitu ya. Nah, berarti kalau berlanjut ke hari ke-8 berarti Selasa gitu ya. Nah, berarti perlu ditambahkan 7 hari supaya dia menuju hari ke Selasa, gitu kan. Nah, sehingga untuk menentukan hari apakah gitu ya pada 2003 hari yang akan mendatang, berarti ibaratnya gini, kalau misalkan ini tambah 7 gitu hari Selasa, ya berarti ini Selasa gitu ya. Nah, berarti lanjut dia ditambah 7 hari lagi, dia akan menuju hari Selasa. Nah, sehingga ketika dia Selasa ke Selasa gitu ya, maka dia akan selalu memiliki kelipatan 7 gitu. Nah, gitu. Jadi Selasa ke Selasa ya berarti dia naiknya itu kelipatan 7. Nah, sehingga dari sini kita harus tentukan gitu sisa pembagiannya gitu supaya kita bisa tahu oh kalau ada sisa pembagiannya berarti dia itu setelah hari Selasa loh gitu. Gitu. Jadi kalau ada sisanya berarti dia setelah Selasa. Setelah Selasa gitu. Setelah hari Selasa. Kalau ada sisanya. Kalau misalkan nggak ada sisanya ya berarti dia hari Selasa gitu. Nah, sehingga kita perlu bagi nih 2003 dengan kelipatannya, yaitu kelipatan 7. Oke, di sini 2003 bagi 7. Nah, gampangnya di sini kita bisa tentukan nih yang mengandung kelipatan 7 gitu, tapi dia tuh kalau bisa perkalian itu kayak mudah gitu loh untuk kita kalikan gitu. Atau gini juga boleh sih. 2003 bagi 7 gitu ya, pakai cara biasa. Jadi 7 kali berapa sih biar 20? Berarti 7 kali 7 kali 2 ya. Berarti 14, sisa 6. Berarti 60 gitu. Terus 7 kali 9, 63 berarti 7 kali 8 gitu kan. 7 kali 8 itu adalah 56, berarti sisa 4. Terus di sini turun 3 gitu kan. Nah, berarti 7 kali 6 berarti 42. Berarti dikurang, berarti sisa 1 gitu kan. Nah, kalau ada sisa 1 hari gitu kan, ya berarti kita akan jumlahkan nih, ditambah 1 gitu. Berarti setelah Selasa ya berarti Rabu gitu. Jadi, ibaratnya ya ini ke 2002 gitu ya, karena kan ini sisa 1. Kalau tambah 1 ya berarti 2003 kan. Nah, di 2002 ini dia adalah hari Selasa, berarti 2003 berarti hari Rabu, ibaratnya gitu. Nah, cuman kan ini ya angkanya ya masih bisa dibagi lah ya. Tapi kan kalau misalkan angkanya gede banget gitu, misalkan angkanya besar gitu, pasti ya membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Nah, sehingga ya sebenarnya kita bisa kayak menentukan gitu loh dari sisanya aja gitu. Jadi gini, ini tuh kan 2003 kan ya. Tadi dibagi 7. Nah, di sini ada ibaratnya 20-an gitu kan. Tadi ada 200-an ibaratnya gini. Jadi kayak kita anggap aja kalau misalkan 200 gitu. 200 kali 7 itu kan 1400 ya. Nah, jadi kayak ibaratnya 2003 ini sama aja dengan 1400 ditambah
ditambah 603 gitu ya, dibagi 7. Nah, sehingga saat kita bagi nih, atau kita pecah gitu ya. Jadi di sini aku coba hapus lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pecah, jadi sebenarnya kan dia itu sama aja dengan 1400 bagi 7 tambah 603 bagi 7. Nah, ini kan pasti udah habis dibagi kan. Ya, berarti kalau habis dibagi ya otomatis ini adalah hari Selasa gitu. Nah, sekarang kita akan bagi ini. Nah, dia kan masih angka yang gede kan. Nah, sehingga kita akan cari perkalian yang menghasilkan ratusan, tapi kayak masih bisa untuk kita kalikan gitu. Sebisa mungkin ya, uh, ibaratnya itu satuannya itu 0 gitu, supaya enak gitu. Misalkan 600 gitu, atau 500 gitu. Jadi ibaratnya gitu ya. Terus gampangnya supaya ini 600, dekat 600 ya berarti 7 kali 7 kali 8, berarti 7 kali 80 gitu ya. Berarti 560. Jadi kayak 560 ditambah berapa biar 603. Berarti ditambah 43 ya. Nah, terus dibagi 7. Nah, otomatis kan ini bakal jadi habis dibagi kan. Nah, berarti kita cari sisa pembagian ini, yaitu 43 per 7. Nah, 43 per 7 kan udah enak gitu ya. Ya, berarti 42 seper-7 gitu kan kalau kita ubah ke pecahan campuran. Nah, di sini pasti 6 per 7, 6 1 per 7 ya. Jadi gini, maksudnya itu gini, 43 bagi 7 ibaratnya kayak 42 tambah 1 bagi 7. Berarti 42 bagi 7 tambah seper-7 sama dengan 6 tambah seper-7 sama dengan 6 seper-7. Gitu ya. Jadi ya konsep pecahan campuran sebenarnya dari sini gitu ya. Nah gitu. Jadi makanya tadi aku tulis 6 1 per 7 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat, oh tadi ini habis dibagi nih. Nah, berarti kan ada sisanya gitu ya. Nah, sisanya 1 gitu. Nah, gitu. Jadi, biasanya gitu ya, kalau untuk menentukan sisa gitu ya berarti ya caranya kayak gini, cara sederhananya. Atau secara teori bilangannya, kita bisa gunakan modulo. Gitu. Jadi, konsep modulo itu adalah pembagian sisa gitu ya. Jadi eh, misalkan kayak 1 mod 3 gitu ya. Nah, misalkan kalian bagi nih, 1 mod 3. Jadi ini adalah pembagi, ini adalah sisanya gitu. Atau fx-nya gitu. Bukan fx sih, kayak nilai yang mau dibagi gitu. Jadi kayak ibaratnya 1 mod 3 itu kayak ini 1, ini 3. Nah, otomatis kan sisanya 1 ya. Ya berarti 1 gitu. Terus 2 mod 3. Nah, berarti di sini 2, di sini 3 gitu. Jadi ini pembaginya, terus ini yang mau dibagi gitu. Jadi ya karena ini nggak bisa dibagi ya berarti otomatis sisanya 2. Terus kalau 3 mod 3 gitu ya. 3 mod 3 itu kan ini 3 gitu kan. Ini yang dibagi, ini yang ini pembaginya, ini yang membagi gitu kan. Nah, berarti ya 3 bagi 3 ya, berarti kan ibaratnya 1 kali 3, 3, terus sisanya 0. Oh, ini 0 nih, gitu. Jadi, ini adalah sisanya, terus ini adalah pembaginya, terus ini adalah bilangan yang mau dibagi gitu. Nah, sehingga dari yang konsep yang udah aku jelaskan gitu ya. Nah, itu mengarah ke konsep modulo. Jadi yang 2003 tadi kita modkan dengan 7. Nah, sisanya berapa sih gitu. Jadi ya sebenarnya 2003 tadi itu adalah ya 2002 tambah 1 gitu kan. Mod 7. Nah, ini bisa kita pecah. Jadi 2002 mod 7 ditambah 1 mod 7. Nah, 2002 mod 7 itu adalah ya tadi kan bisa dibagi 7 kan. Makanya tadi dia ya kembali lagi ke hari Selasa. Ya berarti 0 ditambah 1 mod 7 adalah 1 gitu.
Karena kan tadi ya 1 mau 3 aja 1 gitu kan, apalagi 1 mau 7. Nah, berarti 0 tambah 1 adalah 1. Nah, berarti sisanya 1 gitu. Nah, gitu ya. Jadi ya dari konsep-konsep yang tadi sebenarnya itu mengarah ke arah modulo. Dan modulo ini nggak dibahas di materi SD gitu ya. Ya, dia itu dibahas di teori bilangan. Nah, gitu sama kayak pembagian yang habis dibagi 2, dibagi 3 gitu-gitu. Ya, jadi kalian penting banget gitu untuk belajar modulo. Di SMP juga kayaknya nggak belajar modulo nggak sih? Cuman di SMA dia tuh mirip-mirip, tapi bukan modulo, tapi uh, dia tuh polinomial. Jadi polinomial itu adalah pembagian sisa, tapi itu dipelajari di materi SMA. Nah, sementara di modulo ini itu adalah yang dipelajari itu di materi perkuliahan. Nah, gitu. Jadi waktu aku kuliah gitu ya, ini aku pernah belajar yang ini gitu ya. Tapi untuk SD, SMP, SMA aku nggak belajar modulo. Nah, gitu. Ya, kalian bisa searching aja sih sebenarnya. Bisa di YouTube, di channel YouTube yang lain juga boleh gitu. Karena aku pernah lihat juga ada yang bahas gitu ya. Dan pembahasannya cukup mudah dipahami juga gitu ya. Gitu. Oke.